Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi bersama dengan pembahasan mengenai PFA atau psikologi first aid. Jadi ada 5 tahapan ketika seseorang itu dalam masa kedukaan, baik itu dalam tingkat stres yang tinggi, mendapatkan musibah, atau mungkin mendapatkan cobaan-cobaan yang berat dalam hidupnya. Yang pertama itu adalah denial. Jadi ketika seseorang mendapatkan satu permasalahan, dia denial dulu, atau ini nggak mungkin gitu ya, kenapa harus saya gitu. Kemudian ada tahapan yang kedua itu anger atau marah. Ketika seseorang sudah pada tahap marah, dalam 2 tahap ini kita tidak bisa mengatakan kepada dia sabar ya gitu ya, sehingga kata sabar ini bisa merusak rasa hatinya, tercabik-cabik. Kenapa? Karena dia baru pada proses kenapa harus saya, lalu saya marah nih gitu ya. Nah ketika kita sampaikan sabar ya, nah itu ternyata menjadi sedikit mengganggu rasa feeling pada seseorang yang sedang kena musibah. Yang ketiga adalah bargaining. Nah, pada tahap bargaining atau pada tahap kita mencari makna, kalau di dalam bahasa Inggris bargain itu tawar-menawar gitu ya. Kita lagi berpikir, atau orang yang sedang dapat masalah itu sedang berpikir, kita ini sedang dapat masalah atau musibah ataupun apa yang terjadi, yang pada dewasa ini banyak sekali terjadi ya. Nah, orang ini sedang berpikir, pertama, kenapa harus saya? Lalu marah, lalu oh rupanya ini diberikan kepada saya karena ini dan ini. Nah, pada tahap bargaining ini, pada tahap yang ketiga ini, kita sudah bisa melunak menyampaikan kita harus sabar, harus seperti ini, mungkin seperti itu bisa ya pada tahap yang ketiga. Kemudian pada tahap yang keempat yaitu thinking. Nah, pada tahap ini orang sudah sedikit dewasa, berpikir, kira-kira apa solusi yang bisa saya berikan kepada diri saya. Nah, tahap ini kita sebagai helper atau penolong pada pertolongan pertama bisa memberikan ini, atau kita yang mendapatkan permasalahan atau dalam keadaan stres. Pada tahap ini kita sudah mulai berpikir, kalau saya seperti ini, maka akan terjadi seperti ini. Apa solusinya ketika saya dapat musibah, meninggal segala macam, yang kalau di daerah kita sekarang lagi banyak banjir, musibah gunung berapi, saya dapat musibah ini nih. Ketika saya berlarut-larut menangis, maka saya akan begini, apa solusi yang bisa saya dapatkan? Oh, saya akan dekati Allah misal ya. Oh, saya akan datangi ustadz gitu, ustazah, untuk mendapatkan ketenangan hati lewat nasihat-nasihat. Atau kalau seandainya dia dalam keadaan kena musibah banjir, oh saya akan bersihkan rumah, oh saya harus ajak ini teman-teman membantu saya. Itu pada tahapan orang, posisi orang yang mendapatkan musibah. Kalau pada sisi luar, kita bisa beri bantuan, kita bisa beli solusi, walaupun hanya dengan kata-kata. Karena orang yang sudah pada tahap yang keempat ini sudah pada masa dia sudah mulai berpikir, thinking. Namun ternyata dia akan kembali lagi nih gitu ya. Jadi orang tidak tiba-tiba dia sehat, tenang, enggak. Ada lagi tahap yang berikutnya, yaitu pada tahapan depression, jatuh lagi gitu ya. Jadi ibarat dalam hidup itu jatuh bangun, ini jatuh lagi, depression lagi gitu ya. Ada tekanan, kayaknya saya nggak bisa nih melaksanakan ini gitu ya. Saya udah putus asa aja gitu. Nah, pada tahapan ini dia hanya butuh ketenangan atau teman ya, nggak butuh banyak nasihat, butuh bercerita banyak orang pada tahap yang keempat ini. Jadi makanya orang yang dalam keadaan musibah di dalam Islam juga kita kenal ya temani dia, kalau bisa ada sambal nasi berikan, Masya Allah ya dalam Islam ini. Yang kelima terakhir acceptance. Nah pada tahap inilah sudah dewasanya seseorang dapat musibah ataupun cobaan, dia sudah menerima, oh iya saya mendapatkan ini karena ini gitu ya. Nah tahap ini memang sungguh luar biasa jatuh bangunnya sampai pada tahap terakhir. Mudah-mudahan kita yang dapat musibah, kita yang mendengar teman kita dapat musibah, ataupun kawan-kawan kita, saudara kita yang di Palestina saat ini, Allah selalu berikan pada tahapan yang tinggi, kedewasaan yang tinggi, sehingga Allah selalu kuatkan, dan kita yakin Palestina akan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.